Apa benda mimpi ya? Sering ngenten Kadang inget manggih-manggihin anyangan-anyangan itu nanti kan di kubanan ke di Dalokati nih ya aslinya nih. Di kampung panggilin rumahnya nih ke sempat mimpi di kayak kejar rangde sama babi hitam. Sempat dicari sama kayak raksasa. Diajak bercanda sama anak kecil. Udah itu sempat mimpi ada rusa sama monyet. Tapi bisa ngomong gitu. Nah itu sempat mimpi apa nih? Sisanya kayak terbang itu ampun terbang tapi kayak dikejar sama orang hitam gitu. Nah, dalam Weda Sambati itu namanya tai jasa. Tai jasa itu artinya mendapatkan wahyu. Nah, jadi mimpi-mimpi seperti itu artinya dia itu perlu terus diruat gitu. Mimpi itu namanya pertanda. Ada Wiswanara, Tai Jasa, Praja, Turiya dalam Weda Sambati Maitri Upanishad. Itu aja kan baca itu. Wiswanara itu kesadaran panca indera, mata, hidung, telinga, bibir, dan kulit. Kalau Tai Jasa kesadaran dalam mimpi, berarti dia disuruh hati-hati gitu, dikejar oleh bayang orang hitam, dikejar celuluk misalnya itu loh. Artinya ada sesuatu yang dikasih tahu dalam mimpi, disuruh berhati-hati, disuruh mawas diri, rajin berdoa gitu. Nah, kesadaran yang ketiga namanya prajna. Prajna inilah tutur nejani nih. Tawangge, oh ternyata ada dalam Weda tuh gitu. Yang keempat namanya Turiya. Setelah melakukan itu mana wahyu. Turiya itulah namanya wahyu dewata. Sehingga dia itu tidak lagi pingsan mendadak, akan bisa mengontrol diri. Karena setiap subjek manusia itu berbeda. Kadang-kadang kalau datang ke dukun ke balian pasti diketawain kadang-kadang sama temannya. Padahal yang ketawa itu dia orang bodoh. Ya. Kenapa dia bodoh? Karena dia tidak tahu subjek dia dan itu berbeda. Itu kebodohannya dia. Jikalau dia kayak seperti dia, mungkin. Gitu. Makanya banyak orang bodoh seolah-olah mengetawakan orang yang datang ke dukun, padahal itu namanya kemurnian. Itu namanya Tai Jasa. Itu namanya kearifan lokal jenius. Daripada misalnya sok-sok intelek, sok-sok ber-IT, teknologi, knowledge, akal sehat, logika. Ujung-ujungnya dia sudah tidak punya prestasi apa, malah dia masih minta misalnya sama orang tua, itu berarti dia bukan level. Nah, IG ini benar karena kita mengacu pada hukum kaidah sastra. Karena manusia yang hidup di bumi ini, contohnya besok purnama, sekarang perwaning purnama, betul. Karena hari ini adalah hari bertuah. Karena purnama itu menurut lontar buana mabah, turunnya kasih sayang leluhur, turunnya kasih sayang para dewa dewi, dewa Tonawa Sango, Sang Widi, maka ide sang yang candra itulah menyinari bumi pada saat kegelapan. Lalu di lontar niti sastra namanya Sang Yang Candra Teranggano Pinako Dipo memadangi rikalaning wengi. Beliaulah Sang Yang Ratih, Sang Yang Candra yang menyinari kegelapan, maka mendapatkanlah Sada, Suda, Sidi, Sadu, Sida. Sada adalah kesadaran, Suda adalah kesucian, Sidi adalah restu, Sadu adalah tatu, Sida harus buktikan, ngulapin. Berarti sudah melakukan level fondasi atau dasar untuk mendapatkan berkah. Nanti kedepannya bekerja akan fokus, akan selalu sayang sama orang tua. Kenapa? Karena dibentuk oleh Banten itu. Banten itu kan ngulapin. Itu terdiri dari penyeneng, taksine, pras, ya, ajuman, canang, segehan juga ada. Dalam struktur Banten itu ada tumpeng, ada tipat, semua itu ada posisinya.
Kalau penyenang posisinya di timur, dewanya Dewa Iswara. Gak mendapat kulit, mendapat jantung dari anugerah Dewa Iswara. Makanya makan daging ayam berumbun, ayam yang menciptakan bangsa unggas burung adalah Dewa Iswara. Kenapa warnanya berumbun? Adalah ke tengah. Ke tengah itulah Ardhanareshwari. Maka gunungnya di tengah itu namanya Gunung Kailasa. Kailasa itu adalah amertanya, amerta jiwa. Maka itulah yang gak dapat, itu loh. Bukan asumsi-asumsi yang sok-sok berteknologi, berkiblat barat. Akhirnya nanti kita kembali ke habitat. Contoh, sepintar-pintarnya siapapun berteknologi IT, kalau dia mati, tetap bambu yang menyelesaikan dia dan bunga ratna dan bunga menori, bukan pen, bukan yang bersifat itu. Maka itulah alangkah indahnya kita tahu berteknologi dan jangan lupa kearifan lokal jenius kita, karena kita agama Hindu, di mana kaki berpijak, di sana langit dijunjung. Itu loh. Jangan jadi umat yang selalu mengadopsi budaya barat, menelantarkan kearifan lokal jenius. Misalnya apa? Dukun atau balian. Padahal dukun balian itu tidak akan membebani, malahan memberikan yang terbaik berdasarkan ajaran tatuo atau lontar atau usada. Sehingga kita menjadi umat Hindu yang betul-betul berpredikat dan bermartabat, bukan abal-abal. Yang namanya abal-abal, dia berteknologi tinggi, pada saat dia di desa, di saat ada upacara, dia begini. Dia kebingungan. Ngerti loh? Ngerti ya? Kalau udah gak tahu hukumnya, tahu teknologi, tahu adat istiadat, Anda menjadi bravo. Pasti ibu dan dipuji. Tapi ibunya punya anak pintar, di sini pintar, bisa menjahitan, bisa yadnyo. Ini yang diinginkan dalam pendidikan. Itu loh. Karena yang diinginkan adalah kita berguru pada rasa. Kalau berguru pada rasa, sang sukma sejati akan damai. Yang mana di sana itu ada catur paramita, metri, karuna, modita, upeksa. Kasih sayang, peduli, toleransi, tenggang rasa, rasa memiliki. Ini penting. Jikalau kita terlalu berkiblat barat, nanti lolo gua-gua. Hidup kai mati ibo, itu loh. Karena time is money. Itu loh, kalau kita di budaya timur, budaya gotong royong. Walaupun gak selapis, walaupun gak selapis, yang begitulah acara pasti teko timpal game nyumbang ini, nyumbang itu, nyumbang ini, nyumbang itu. Selesai upacaranya. Itu loh. Nah, maka inilah penting mungkin kita meyakini kearifan lokal jenius yang dimiliki Bali, yaitu dukun atau balian, yaitu memberikan kita di luar medis. Kalau medis, dokter. Kalau non medis, dukun balian. Selain itu, bukan naranahnya untuk menyembuhkan. Itu sudah melanggar kode etik dalam penyembuh. Waktu sadar minum. Juga deh. Hah? Mungkin nak biasa nanti tapi mau enak gitu. Banyak. Sing dagang. Dia ngoyong gitu. Oh, enten. Jangan. Dia balik. Oh, Ibu. Bukan saya. Mumpung purnama. Rawani ya. Juga berkah alam. Selalu sehat, rezeki makmur. Apa Ben? Juga. Terus tiang sarang niki sekali tungkas mantan atuh. Maka bang dia mungkin satu ajaran. Niki napi je ini kan tungkas ya. Enggak. Cipet. Kayak saya. Enggak sebagai barometer, sebagai sebagai generasi muda yang yakin sama dukun dan balian. Ini buktinya. Betul tak? Oh, daripada mahal-mahal tak sembuh. Ya penting ini namanya penuntunan, dapat ilmu. Jarang dapat di bangku kuliah, betul. Nah, ini lebih biang pengenal sih dok. Lebih biang kereng demo masih isi kenal dok. Cipet. Sing bet. Nuk jalan.